Baik Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan baca satu bagian firman Tuhan, kitab yang sangat luar biasa, 2 Raja-Raja 20. 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Sekian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita merenungkan seorang raja yang sangat luar biasa, yaitu Hizkia. Hizkia sangat luar biasa dipakai Tuhan, diberkati Tuhan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dia boleh menjadi seorang raja yang takut kepada Tuhan. Kalau dia mau melakukan sesuatu, dia berdoa, dia tanya sama Tuhan, dan Tuhan berkati hidupnya dengan dahsyat sekali. Saudara, yang menjadi masalah adalah pada pembacaan firman Tuhan hari ini kita melihat bagaimana ketika Hizkia, kepadanya firman Tuhan mengatakan dengan jelas tadi, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Bapak Ibu sekalian, ini lebih daripada vonis dokter. Kenapa saya mengatakan ini lebih daripada vonis dokter? Ya, ini vonisnya Tuhan loh. Ini vonisnya Tuhan. Kalau saudara bisa meragukan vonis dokter, tapi ini vonisnya Tuhan. Ini begitu mengerikan sekali buat Hizkia. Maka itu dia datang ke hadapan Tuhan. Ketika firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada melalui Nabi Yesaya, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara, dengan tetes air mata dia berdoa kepada Tuhan. Dengan tetes air mata dia sampaikan itu kepada Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupnya, segala masalah, dia biasa datang ke hadapan Tuhan, dan kali ini pun dia datang kepada Tuhan. Saudara, ini adalah hal yang sangat penting sekali yang dapat kita pelajari dari Hizkia di dalam perikop ini adalah yang pertama, datang ke hadapan Tuhan. Setiap punya masalah, datang ke hadapan Tuhan. Ada pergumulan, datang ke hadapan Tuhan. Ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa memberkati. Dan ini boleh menjadi pelajaran buat kita sekalian. Apapun yang sedang kau hadapi, apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, mari belajar dari Hizkia. Datang kepada Tuhan. Nyatakan pergumulanmu kepada Tuhan. Nyatakan keluh kesah sakit penyakitmu kepada Tuhan. Ini menjadi hal yang sangat-sangat luar biasa. Hizkia begitu tahu sesuatu, dia selalu utamakan Tuhan. Datang ke hadapan Tuhan. Saudara, saat engkau terbaring sakit, merasakan sakit, siapa yang menjadi prioritas dalam hidupmu? Apakah engkau sudah bingung cari dokter dulu? Biasanya kita sibuknya cari dokter, bukan? Mana dokter yang terbaik? Mana dokter yang terbaik di Jakarta, di Medan, di Makassar, dan lain sebagainya. Kita berusaha cari dokter yang terbaik. Tapi mari kita belajar daripada Hizkia. Bukan cari dokter yang terbaik. Mari datang ke hadapan Tuhan. Mari bawa pergumulanmu, sakit penyakitmu, datang kepada Tuhan. Ini langkah utama dan yang penting sekali. Bukan cari dokter yang terbaik, bukan dokter spesialis di Singapura, di Malaysia, di negara manapun. Bukan itu yang menjadi utama. Datang kepada Tuhan. Saudara, hal yang pertama yang kita pelajari di sini adalah bagaimana ketika Hizkia punya pergumulan, dia selalu datang kepada Tuhan. Saudara, kemudian kita melihat bagaimana berkat yang Tuhan berikan. Ketika Hizkia menyatakan kehancuran hatinya, menyatakan bebannya, menyatakan pergumulannya di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita boleh melihat di sini bagaimana Tuhan menjawab dia. Luar biasa. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam ayat yang keempat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya,
baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Saudara, firman Tuhan lebih lanjut mengatakan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan kau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara, ini luar biasa. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-7, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada bara itu, maka sembuhlah ia. Saudara, cara Tuhan dahsyat dan luar biasa. Ini kesembuhan pakai kue. Saudara pernah mendoakan orang pakai kue? Ini pakai kue ara, ya. Ini luar biasa cara Tuhan. Cara Tuhan bukan cara manusia. Suka-suka Tuhan mau menyembuhkan dengan cara apa? Kita manusia tidak bisa meniru Tuhan untuk mau Tuhan sembuhkan pakai cara apa. Itu karena Dia adalah Tuhan. Urusan Dia disembuhkan pakai cara apa. Tapi yang jelas kita lihat di sini, luar biasanya Tuhan tambahkan usia 15 tahun. Dan Tuhan sembuhkan dia dengan mujizat yang luar biasa. Seketika itu dia sembuh. Ya, saudara, luar biasa Tuhan berkarya atas hidup Hizkia. Tuhan sembuhkan dia. Dan kita belajar hal yang ketiga, sangat disayangkan saudara. Dia selalu bertanya kepada Tuhan, namun ketika dia mengalami kesembuhan, apa yang terjadi saudara? Ada orang dari Asyur datang. Dia pikir mau besuk Raja Hizkia yang dia dengar sakit, tapi ternyata sudah sembuh. Kesalahan Hizkia terjadi di sini. Dia memperlihatkan semua kekayaan negara kerajaan Israel, semua kekayaannya diperlihatkan. Dia tidak tanya Tuhan, tapi dia melakukan kesalahan fatal ini. Ketika dia disembuhkan Tuhan, dia bukan bersyukur kepada Tuhan, minta tanda. Harusnya dia bersyukur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia menyambut orang asing, dia tidak perlu memperlihatkan semua kekayaan dia, karena Tuhan tidak mau dia sombong. Dan ini yang dia lakukan. Saudara, sangat sayang sekali. Memang betul, selama dia memerintah sebagai raja, kerajaannya aman. Dan inilah berikutnya, egois dia muncul di sini. Yang penting, selama aku hidup, kerajaanku aman-aman. Kalau setelah itu ya terserah. Yang penting kan dia sudah meninggal. Jadi dia terserahlah yang lain. Ini juga kesalahan yang fatal. Saudara, mari kita belajar. Ketika engkau dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Nggak usah minta tanda lagi. Orang sudah disembuhkan, mau minta tanda apa lagi? Ya, percaya Tuhan sungguh-sungguh. Dan Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Tuhan sembuhkan dengan luar biasa. Hizkia sudah Tuhan sembuhkan. Saya percaya hari ini engkau juga akan mengalami lawatan Tuhan. Jamaat Tuhan yang dahsyat terjadi dalam hidupmu. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Dan belajar bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Ya, belajar dari Hizkia. Hizkia bukan bersyukur, tetapi dia minta tanda lagi. Lalu kemudian kesalahan berikutnya, dia memperlihatkan seluruh kekayaannya. Tuhan tidak ingin kau sombong. Yang jelas Tuhan ingin kau jadi berkat Tuhan dimanapun kau berada. Mari saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kita belajar dari bagian ini. Kesalahan Hizkia menjadi pelajaran buat kita sekalian. Ketika engkau dilawat Tuhan, disembuhkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ketika engkau dipakai Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena bukan kita tidak layak sebenarnya. Dan Tuhan yang mau pakai kita. Luar biasa. Kita sebenarnya bagaikan debu. Tapi debu yang hina ini Tuhan pakai menjadi berharga, menjadi berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, engkau yang sedang terpuruk tidak berdaya, mari datang ke hadapan Tuhan. Tuhan akan pulihkan engkau. Tuhan akan lawat hidupmu. Dan biarlah hidupmu yang dilawat Tuhan, mari jadi berkat buat sesama kita.